Nah, wes toh diwehi obat. Tes obat kuwi buke ini, mohon maaf rada jorok iki. Pupe kuwi metune krikil ngono kuwi. Metune Iki krikil. masukan kambing. Oh, enggak. Kemasukan pabrik semen 3 roda. Kuwi kelebon mandor. Wabarakatuh. Mari anak-anak kita sapa dulu teman-teman, apa kabar? Hai. Gimana guys? Kembali lagi di podcast Idaman. Saya Panji. Saya Adil. Saya Adam. Saya Firman. Karena yang lucu Bisa jadi idaman. Yeay. Wah. Ini kita udah masuk ke minggu kedua puasa. Minggu gimana? kedua. Kesehatan aman semuanya. Alhamdulillah, Man. Tapi kalau puasa ternyata kalau kerja BDMD ya ternyata. apa itu BDMD? Tadi loh. Agak lemah letih lesu. Lah, Oh. jadi lemah letih lesu mau ngapa-ngapain. Sama jadi. sih, aku puasa jadi lebih agak sensitif dikit. Pas lapar jam-jam sore. Iya, tapi kenapa kok gitu ya? Wajar enggak tuh? Wajar. Wajar ya. Aku ngomong ke timku, Ke tim kok iso? timku jangan dikurangi untuk membuat marah. Gitu. Oh iya ya, tapi real loh itu real. Real. Hanya Makanya gosip gitu saya marah. Sore ki mulai tak kerja. Marah Siap-siap gitu. buka. Padahal kita tuh puasa udah setan tuh kan katanya dikerangkeng. Iya. Iya benar. Kita masih marah-marah loh. Oh iya benar. Kenapa ya? Padahal loh setan dikerangkeng loh. Rumornya, tapi beneran nggak? Menurutmu waktu Ramadan setan dimasukin ke Kalau menurut aku tuh setan itu biasanya di kerangkeng sih. Allah balen. Neng kowe sebagai Lucifer ki. Kowe menanggapi bulan Ramadan piye, Jel? Apa? Lucifer? Lucifer. Lucifer apa sih? Lucifer, Luka, Si. siapa? Fer. Kerio apa Lucifer? Fer apa? Verratti pelatih PSG. Pemain PSG pelatih. Enggak dong. Masa sih kalian puasa sukanya seneng gaya Seneng gay gitu. Kowe ngomong apa toh? Marah-marah. suka seneng marah-marah. Emang iya? Iya. Kadang. Kowe ora sih Kadang. Yo kan lapar yo. Hati sensi Oh. lho. Itu di Iya jam-jam berapa? rahasia puasa jam berapa sih? Aku baru dari subuh deh. Ayo maghrib Turu. Uripe sepaneng. Ngomong-ngomong soal setan, tadi Firman udah buka omongan tentang setan tuh. Heeh. Pernah mengalami kejadian horor nggak? Pernah dong, pasti. Bulan Apalagi puasa? Musiknya langsung horor. apalagi enggak, tapi apalagi musiknya itu. di bulan puasa tuh enggak tahu ya. Mungkin rasanya kan kayak vibes-nya kan seneng gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya sebelum sahur ya, sebelum orang tua bangun tuh itu nggak tahu deh, sewerem deh, nggak tahu. Pas sahur. Oh, menanti sahur itu. Oh, menanti Ya, sahur, serem. Pas mau sahur lo. Kan biasanya nek keluargaku kan misalnya kalau nggak puasa itu kan nggak Ramadan itu kan tidurnya jam 1 jam 2 gitu. Ya. Nah, nek Ramadan kan tidurnya udah gasik-gasik toh. Ya, jam Kuwi kerasa 10, buah jam toh, 11. Sopine pol, tapi jadi nggak apa-apa sih, jadi dorongan buat ngocok itu loh. Oh iya. Tapi ora. Kayak ya. Aku udah sih. Tapi Cocok. kan nggak ada Tapi target. kan kata Ustadz Maulana kemarin di episode yang kemarin kan nggak apa-apa asal Mandi. tobat. Berarti Balik terus. Iki pertanyaanmu dhewe kae. Terus mbok Boleh nggak, Gus? berarti Dek mau sebelum sahur kowe ngocok sih. Oh enggak, dulu kan ini udah minggu kedua. Baru dulu. minggu pertama, hari pertama. Wah, wis banget ya aku ya. Tapi kalau ngomongin tentang setan teh. Itu sih. Aku kalau tentang setan-setanan tuh waktu kecil rumahku itu enggak Rumah sih yang mana? ini belakang kita, belakang Oh, yang ini ruangan ini. Oh, ini rumahmu belakang ini. Oh. Jadi toh dulu itu ada sebuah sumur
Sumurnya itu Ini nggak mengada-ada loh ya. demi Tuhan. Sumurnya itu nggak boleh ditutup loh. Oh, ANC. Tapi ngopo ya kok ngono ya? Ah itu makanya aku nggak tahu dan sumur itu Sumur daging kan, sumur daging. Semur. Semur. Kubur. Ya, terus habis itu sumurnya itu emang sering ada kejadian sih. Misal nih, jadi dari tempat ini ke rumah itu ada pintu gitu loh, pintu. Nah pintunya itu kalau bapakku mau balik dulu itu bapakku buka apotek gitu waktu mau nutup itu ada sumur gitu. Terus aku nemenin, gue Saya mau nutup ada sumur piye berarti? nutup pintunya itu, nutup pintu pembatas dari rumah ke ruko. Ada iya. itu terus sumurnya itu di sebelah kiri. Gue nek wong ngumbahi demi Allah. serak. Wong meres lho. Terus Itu jam berapa itu? tak malam kan tutupnya jam 11. Malam. Aku sama bapakku tuh orang yang sama-sama nggak percaya kayak gitu. hal-hal. Berarti kamu enggak takut zaman harus. Enggak. Kalau takutnya enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi emang ya namanya orang kalau kayak gitu kan jadi penasaran ya. Oh. Iya. Akhirnya mati tapi mungkin ya denger tok gitu. Iya. Tapi sampai saat ini ditutup gak apa cuma dikasih rongga udara gitu? Ditutup. Kan ditutup. sekarang jadi kos-kosan. Cobrol, sih gue kosnya piye? Ditutup. Kamarnya itu nggak pernah laku. Sumpah, laku. ini serius? Pernah laku tapi selalu ada kejadian yang tidak mengenakan, akhirnya ya sudah itu diputuskan untuk menjadi gudang. Nah aku ngambil kesimpulannya berarti makhluk itu minta dihargai, ya udah dia kan lebih duluan di situ. Tapi seandainya Bedanya dia nggak punya sertifikat aja kan ngono. sama KTP. Gak bisa balik nama ya. Ya Raisa Angel. Tapi kuis sebenarnya kejadian itu bisa diatasi kalau misalnya di sumur nih tutup dikasih rongga udara tok, itu Mik. baik loh itu mah. Pengalaman aja ya buat teman-teman di rumah mempunyai sumur tua itu jangan sampai ditutup, tapi dikasih rongga udara aja. Kenapa Kecil tuh? gitu, Emang kecil kenapa? loh. Kenapa? Iya, Serius? Gitu. Kok gitu kenapa? Ya mungkin itu penunggunya itu. Tur yo sithik edeng pengap iso sumuk. Gelegepen kan ya? Bayangno menungso iso ketutup Pak. Kewan iya. ya kan kok kewan. Tapi Ini mepet sahur makan lah kita lah. Ya sebelum kita lanjut nih geng, ini ternyata kita dapat sponsor. Ini sudah ada Bapak Gojek. Wah ini Bapak Gojek. Yuli. Ini tadi kita pesan Makasih Pak. Makasih Yul. gule mas, gule sapi nih. Gule mas. Gule mas. Menyponsori sahur on the room. Gule Mas, Ye, terima Gule kasih. mas. Ini tapi bener loh kalau apalagi sahur-sahur gini thank bahas. you. Ini sekarang jam berapa sih? Jam 2:30. jam 1. Ini kita jam makan 1. sambil ngobrol gitu gimana? Atau Nggak apa-apa. Ini. Gule mas. Gule Mas. Gule mas tuh kamu Gule mas tuh kalau nggak ada ya? Nah, ini kebalik bang. Gule mas tuh kalau semisal kamu bingung milih yang mana itu loh, kamu mengalami gule mas. Gule mas. Yes. Wes ya ini karena kita tadi ngobrolin hantu. Aku kalian pernah denger nggak toh? Misalnya kalian tidur toh malam-malam. Saiki kuahe meh disedot toh. Enggak dong. Ini ada pedok ini loh. Sendok. Kalian tidur malam-malam. Terus. Terus pernah nggak kalian denger suara kayak orang nyapu gitu? Shrek. Ring itu mah. Nek aku Tapi malam-malam loh ya. Iya, nek aku di rumah enggak. Mongi sing paling sering adalah koyo Ning dinding ya? gendeng muki klodak, Oh. klodak kerep banget. Ya. Aku dinding sih. Di apa atap Iya, Tikus kuwi. plafon. Mikirku Plafon. tikus biasanya. Tikus ya. Soalnya kan plafon di rumahmu tuh tinggi banget kan ya? Iya. Songong amat anjing. Kamu tau gak itu ya? Fun fact. Kalau kamu misalnya malam-malam kamu dengar suara orang nyapu gitu. Aku pernah kan ngalamin kayak gitu kan. Pas lagi nginep di yang sekarang markasnya Persis Solo itu loh apa? Di Solo. Di Solo. Kak Seto. Oh iya. Solo. iya. Hubungannya Persis Solo karo Kak Seto ya boleh? Arseto. Oh, Arseto. Nah itu aku pernah waktu mau tidur kan aku pernah denger ibu-ibu, aku nggak tahu ibu-ibu apa bukan ya, pokoknya dengar suara orang nyapu, krak ngono terus. Aku mikir iki sementara tak delok jamnya jam 12:30 bro. Kok iki orang wong nyapu. Apa Tak pikir ya saat itu mbah-mbah apa satpam ngono, kan biasa ya ngono. Oh, iya. Terus kamu tau nggak fun fact? Itu aku buka kaca. Orang enek sawa-sawa bro, buka jendela nggak ada siapa-siapa. Saat itu kamarku pojok, paling serem lah pokoknya lah, lantai 2. Tak lihat, nggak ada siapa-siapa di bawah. Tidur lagi nih, bunyi lagi gitu. Habis itu, wes nih, bodo amat kayak aku. Suara orang biasa lah, paling ibu-ibu nyapu apa cleaning service. Tapi ya tak pikir-pikir kok gue jam 1 bengi menok nyapu apa. Kamu tahu?
Setelah aku survei, ini surveinya baru kemarin, itu tenan serius. Itu suara apa? Apa? Aku searching di Google, mendengarkan suara orang yang malam hari. Itu suara apa tau nggak? Apa? Apa? Itu suara Miss K. Mesti apa? Mbak Kun. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Itu suara rambutnya Mbak Kun diseret, bro. Apa ya? Oh, ini Wah, mending tak laporin wali kota. Mungkin untuk Rudi Hadiswarno. Mbak Kun ini maksudku rambutnya Kunto Aji loh tadi. Mbak Kun. Ngapa ya karena melu dinas kebersihan ya? Kowe hati-hati lho lagi jam semene malah bahas kayak ngono. Jam 1:30 lho le. Lah yo. Ini kita mic-nya jadi agak jauhan nggak apa-apa ya? Ya. Kita besarin. Kita kan pegang mixer sendiri. Ini kamu mau Taruh aja biar makan enak. kamu mau cerita mau kamu dulu apa aku dulu nih? Ya udah aku dulu yang cerita. Cerita dong. Jadi toh, aku dulu pernah sama Yanti yang tadi nganterin kita makanan. Itu namanya Yanti ya, guys. Sama Yanti. Jangan Yanti. Oh iya, udah ada. Itu tadi kita sama Juli yang nganterin kita makanan. Nah, itu aku dulu, guys. Waktu itu kan aku syuting film. Mbak Yanti boleh minta es teh? Yuli. Oh Yuli. Yuli deh ya aku. Jadi salah dong. Ini aku mau cerita horor loh, malah mau gituin kenapa toh? Hah? Oh, mantap ya. Yuk. Wangi banget ya. Kamu nanti kalau itu sekalian tuangin kuahku ya, Ling. Iki bawa pangan. Aku dulu waktu syuting film sama si Yuli itu kan saat itu kan filmnya horor, syuting film waktu kuliah kita syuting film. Ini nggak apa-apa ya Mbak, tak ceritain Mbak. Maaf Mbak, nek kamu besok nonton. Ini aku nggak nyebut merek, pokoknya itulah. Nah, kui bro. Jadi saat selesai syuting film itu, temanku itu nyeletuk, "Hei, ayo, di apa jenenge? Gak pocong-pocongan wae bro, ngono. Edan. Di wedeni cacah ngono. Ayo. Saat itu itu filmnya udah selesai, kita sudah selesai syuting 3 hari kalau. 3 hari ya Yul. 3 hari atau 4 hari lah. Lokasinya di Mojosongo. Di rumahnya Gendut. Oh, rumah. Oke. Kita nyewa rumahnya. Oh, Iya. Terus kita syuting. Kita selesai. Udah mentalnya kan udah mau balik tuh. Udah mental pulang kan. Udah bukan yang wah syuting lagi. Udah enggak. Udah wah habis ini pulang. Udah mentalnya kan udah siap pulang. Habis itu temanku ngajakin buat ayo itu nakut-nakutin anak-anak gitu. Yes ayo. Pakai kain kafan gitu. Iya. Iya cuy. Nah di saat itu temanku ini, salah satu temanku yang masih di dalam rumah itu, dia yang jadi hantunya itu, pokoknya dia yang jadi hantunya lah, memeranin hantu. Dia jadi Miss K gitu lah. Rambutnya panjang lah, wah serem lah, make up-nya tuh serem. Bercanda di dalam terus. Nah sesaat sebelum kejadian temanku ngajakin nakut-nakutin tadi itu. Salah satu krunya itu yang BTS, dia yang apa behind the scene gitu loh. Dia tuh tanya ke aku, Mas Adam ini kenapa ya kok aku ngefoto Mbak E yang jadi talent hantunya ini itu kok ngeblur terus. Ngeblur dan banyak bintik-bintik. Apa sih? Orbs bahasanya orbs. Oh ya. Bahasanya orbs, banyak orbs gitu. Mana Mbak? Aku lihat gitu. Tak lihat. Oi, coba Mbak kamu foto aku gitu. Mungkin settingan kameramu, nggak ada masalah. Ini real sumpah. Terus akhirnya dia nyoba foto lagi tuh di situ di talentnya itu. Kui bener-bener bro. Ngeblur, bener-bener kayak kue shuttermu rendah banget ngono kayak lo. Kue ngeblur banget, padahal dia diem lo. Kui tenan deh, sumpah demi Allah real. Awalnya nggak percaya hal-hal ngono kayak nggak mungkin men ngono. Terus kamu takut nggak kejadian itu waktu habis itu? Di saat itu belum. Nah sampai akhirnya waktu kita mau udah nyiapin kain kafannya mau masuk rumah kan, pada teriak semua cuy dari dalam rumah keluar. Dompet tuh kabeh bro. Wih, gitu cewek-cewek tuh. Kenapa Mbak? Ayah gimana? Gitu. Asu. Ini mancing anjir. Nah, terus Kenapa? Mas itu Mas, Mbak ini gitu. Kenapa? Jadi dia tuh stay di kamar. Aku masuk rumah kan, dia stay di kamar udah. Jadi di kamarnya itu dia udah sendirian, anak-anak pada cabut semua kan. Di luar semua takut semua. Terus pas di kamar,
Aku masuk terus sama temanku. Wip, tenan deh. Dek iki ngene iki lho. Mung. Kesurupan, Bro. Lari, cuk. Ini lho. Kau gangsing. Nyamping tapi. Oh, nyamping. Iki ngene iki lho. Ngono terus. Maksudnya kayak apa namanya? Gak tau ya, kayak ada yang ditarik gitu loh, lucu. Lucu gak sih? Kayak ngono. Terus yang ngobati siapa gitu? Oh, bentar. Nah, habis kejadian itu kita bentar. Wis, temanku malah ngene, wis. Dibiarin, ditutup pintunya, biarin. Lah aku mikir toh, ditutup pintunya biarin, wongnya bengak-bengak karo nangis terus lho, Bro. Ojo no, wis ayo didongani ngono. Ya wis, kru-kru yang lain pada bacain Al-Maksurat apa juz amma ngono. Iya. Terus aku di dalam karena saat itu posisinya lagi Bro. Ora suci, Bro. Kita. Maaf, maksudnya? Mohon maaf, maksudnya? Mohon maaf ya, mabuk. Mohon maaf ya. Pak Idun. Mabora. Pada Mabora saat itu. Oh. Dan itu kita tuh habis syuting di kuburan. Oh, ya kagak. Kuburan itu. Wow, berarti. Iya, emang ke bawah. Terus kita wis berdoa gitu. Nggak mempan, Bro. Dia teriak terus sampai tetanggaku tuh keluar semua. Siapa? Itu yang teriak yang kesurupan? Iya, itu teriak terus. Jadi kemasukan jam 8, kita mau balik jam 8. Itu sampai jam 11 Le. Teriak terus, nangis terus sampai tetangga-tetangga yang di lokasi itu pada keluar ke situ semua. Itu Kenapa? Kemasukan kuntinya. Iya. Saat Kuntinya itu bukan teriak-teriak? bukan Miske ya, anak kecil. Oh, Tapi teriak-teriak terus. Soalnya kalau kunti itu sabar. Kan kuntinya sabar ya? Kunci. Sama D minor ya. Kuntinya D minor. Oh, kerasukannya anak kecil. Anak kecil. Dan setauku dan memang aku potong. Kunci itu sukanya setan yang suka nanya. Badhe teng kunci, Bu. Badhe teng Kunci. Orang kok Wes, bar gue. Jaluk es teh mulai. Ojo sing iki lagu le ya. Tangan BC. enggak, maksudku kok kalian udah tahu itu malam masih mencoba untuk bercanda jadi pocongnya apa? Nah, alam ya. bahasa dari apa? Lah kan anak Mabuk. kuliah. Mabuk. Enggak, tapi saat itu enggak maburi lagian. Kemarinnya. Saat itu tuh enggak. Wes dia itu sampai jam 10 apa setengah 11 udah nih dead end kan, nggak nemu jalan keluarnya gimana, teriak-teriak terus, tetangga udah mulai keganggu. Itu aku benar-benar di dalam kamar kekunci. Ini demi Allah lillahi ta'ala ya Li, sumpah aku nggak lebih-lebihin. Itu kaca ya, jadi ada kaca. Itu kaca tuh sampai gini loh, tuk. Iki demi Allah cuk, aku ora percaya hal kayak ngono des. Kui sumpah kui real cuk. Masa aku mikir, ki masa AC, aku mikirnya cik ngono, ki AC ora ah. Lah ngasih ini sementara ya AC ini ki ora kenceng Ya, banget. kenceng, ha. Real demi Allah, real. Terus dia nangis tapi matanya tuh gini terus. Merem terus. Ya. Wes kan. Terus kita nelpon bapaknya si Yuli. Oh. Demi Allah, Bro iki, Bro. Oh iya. Heeh. Didatangkan langsung dari Didatangkan langsung bapaknya Yuli. Jam 9. Enggak no. Jam 9 ya? sana. 9 malam. Heeh. Bapak. Bapak enggak no Gles, enggak. Bapak aku ingat bapakmu datang jam setengah 12-an pokoknya. Ingat aku sumpah, setengah 12-an. Datang setengah 12. Berangkat Setengah 12 kuwi urung rampung. Belum, Bro, dari jam 8. Padahal Gokil. Wong nek Ngono kuwi nek durasine atau? Remu lah iki ceritanya panjang banget, Cok. Kamu tau gak ini toh, orang kesurupan 1 jam 15 menit itu capek epol loh Le, orang tuh. Heeh. Kan bukan raganya kan gitu. Iya, iya. Kui pirang jam wis 5 jam, 4 jam lah. Bapaknya muklis. Ya, Yuli datang bapaknya. Das. Kamu tahu? Langsung sama bapaknya sholat. Cuma bawa jeruk. Terus diginiin loh. Sambil baca doa kan gini-gini. Langsung ini, Bro. Sorry, maaf ya. Jeruk. Jeruk nipis. Sunlight. Jeruk. Heeh. Gokil. Jangan le ya. Kaget aku tak pikir suka gini. Sulit. Awalnya kayak gini bercandaannya. Bercandaannya. Bercandanya kayak gini. Aku kayak gitu. Kau menyepelekan makhluk di sana. Gule Mas makan. Ya karena dia kan emang demit ya. Emang demit ya. Terus. Wes kan bapaknya nganu jeruk terus itu tuh muntah-muntah wi. Terus ternyata bapak Mukus ngomong, ini habis minum Jack Daniel ya. Mau dinyiprat.
Ora terus muntah. Nyiprat metu pedet lho ya. Anak sapi. Anu, enggak nanggung-nanggung ya, enggak nanggung-nanggung. Wes toh, muntah toh. Wes bar gue dia masih enggak sadar. Bapak Emukus mengeluarkan jurusnya mbuh kuwi apa ya? Salat toh. Jurus diulti. Setannya diulti. Salat di sampingnya tok. Itu demi Allah ya Le. Sing kita dari tadi 3 jam kuwi kita berdoa terus kuwi Bapak Emukus cuman salat di sampingnya tok. Enggak megang. Enggak megang si temanku ini. Kuwi dia langsung ngono terus. Wes iki selesai salat cuma 1 rakaat apa ya enggak lupa aku. Ayo. Keluar kamu ngono. Kamu tau gak? Dia langsung gini bro. Kan turu mau turu gini ki. Dia tiduran gini kan. Terus dia duduk set. Ini toh. Kan kita pegangin semua tuh. Langsung ini. Ini bro, ngeliatin ini lho. Wajingo. Serem tenan. Kuwi awalnya aku sing ning ngarepe dhek to. Aku wedi banget kan aku pindah mburi. Dia gini bro, melek bro. Dari jam 8 kan merem gitu masukan gitu. Jam 1:30 lah dia melek. Wih cuk, tenan cuk. Boleh Mas. Kuwi 3 jam ya. 4 jam. Kowe ning jero kamar piye ndelok kesurupan kok. Kuwi ya, kuwi sampai apa? Kuwi sampai apa? Aku waktu bapaknya si Mukus datang, ngeluarin itu ya. Kan capek to Le. Aku keluar. Itu yang awalnya di luar tuh pada baca juz amma. Kuwi nganti apa? Wis duwe martabak, wis mangan terang bulan. Luwe. Wis luwe lah. Suwe banget. Gila ning jero aku mencekam banget tok ning jaba kayak ngene bisa. Saya tukang martabak gak kesurupan lagi Pak. Ojo maring guyu. Iki nek muncrat besok Idul Adha. Aku sapi. Sing metu akeh banget. Wis to. Pokoknya Ojo kayak gue aku sing ngombe teh iki. Lah, iya. Nek muncrat metune kemuning lho. wes kan dia ditanyain jawabnya pakai bahasa Arab. Gila nih banget nih cocote lho. Mangan esok berantakan pite to kowe. Hah? Nek ngomong sambel sik nek nyiprat tadi apa? Nek ngomong sambel nek nyiprat tadi apa? Lombok Gandaria. Orang pedet. Lombok Gandaria kecap BTW. Oh iya. Lah terus ditanyain, "Kamu siapa kamu?" ngono. Jawab ini nganggo bahasa Arab, Bro. Wih, Nganggo bahasa Arab. gokil. Haji. Terus suaranya gede banget, Bro. Haj. Pas poso dikira ndarus malan. Lah ngapa? Lah kan Bahasa mesti bahasa Arab. Lah ngapa toh? Iki guyune ra nek konteks e. Tapi toh mangan gule Mas iki marai sugih lho. Lagi ana? Akeh gaji. Gaji ya. Fee. Banyak fee-nya. Ah, mari mikir Firman. Terus Aku lali aku gantian bajing. melek. Oh iya Bae melek. Ngomong bahasa Arab. Heeh. Setakoki meneh. Terus ngomong bahasa Malaysia iki tenanan, Cuk. Iki gara-gara Duit digo. Peduli. Wis ngomong bahasa Malaysia. Ini horor yang membahagiakan loh ini. Tenan ngomong bahasa Malaysia. Tapi tak ada nih ya, iki ben ya. Itu dia kayak gitu ya. Mbok kira sampai kapan? Malam itu selesai. Ora, Bro. Seminggu. Rak 3 minggu. Dia kesurupan terus. Itu Wah, sampai kesel dia tenan, koma loh, Le. Lah ya. Lah keluargane meneng ae. Loh, itu koma itu sama keluarganya. Udah dibawa keluarganya, Cok. Keluarganya Iya, koma. maksudnya tuh dia kan kesurupan toh, Dam. Ah. Maksudnya penyakitnya di luar apa jenenge? Di luar medis. Mistis to hitungane kuwi. Kok meneng ae ra digawa ning Nah, bapak itu nggak percaya saat itu. Oh. Sampai 3 minggu ya. Aku terus pokoknya aku berkunjung ke rumahnya dia habis itu. Ya. Tuh mau niliin. Pas aku ning omahe kuwi, dhek kan aku kenal ya karo dhek ya. Aku rumah iki dhek ngene, Bro. Monggo pinarak, Mas. Weh. Sinten iki? Malaysia nih di Korea. Jom masuk, jom. Wis. Jom masuk. Malaysia wis ditokke. Oh. Oh. Jadi dia kemasukan banyak, cuy. Gitu. Banyak. Dia kan bon Safi Sali tuh. Raja Gopal. Pelatih Malaysia. Gede ya jalan di perbatasan Morayan. Maksudnya
tenanan kalau setan dari katanya kalau lintas negara di perbatasan tuh, tak belain deh. Tenan katanya sih gitu. Enggak, pokoknya dikeluarin lah. Oh. Jadi saat itu yang bikin kenapa dia nggak keluar. Jadi si bapaknya si Muklis ini, bapaknya Muklis itu bilang, "Tunggu aku sih. Oh. Jangan apa? Ambil keputusan. Jangan ambil keputusan, nunggu aku besok. Iya, aku besok ngajar soalnya. Bapak Muklis ngajar saat itu paginya. Makanya ditinggal pulang sih. Nah, pas ditinggal pulang kui posisinya itu si mbaknya itu dia sudah sadar, sudah melek, sudah tidak menangis, akan tetapi dia bukan dirinya kan loh, Bro. Oh. Sampai lupa namanya siapa. Sudah menyatu ya, nyatu ya. Jadi anak kecil, Bro. Oh, aku takut sama ituin di pojokan kamar itu ada mbak-mbak gitu pokoknya. Yang dari lokasinya tempatnya kita syuting kuburannya itu sampai pagi. Aku tidur sampai biasa nganti kesel nunggu pagi bangun tuh dia wis nangis meneh. Nah, kesalahannya adalah masnya itu datang ke situ manggil tukang uang pinter gitulah. Pinter apa? Matematika, fisika. Oh, ternyata. Kita monder. Pinter mesin. Ahli nuklir gitu. Wes terus malah dibacain doa. Wah, gak wis ngono lah, Bro. Serem ngono lah. Ya wes dia pulang, Pak Muklis nggak jadi ke situ. Ya wes dia sampai 3 minggu. Malah sebulan ya, Bro. Nah, sampai sebulan lah paling sebulan. Enggak. Aku penasaran sama endingnya. Gimana dia bisa keluar selama ini mungkin ya bisa jadiin judul juga ya. Kesurupan sebulan itu menurutku sesuatu yang nggak biasa ya. Kita kesana kan. Gimana? Itu akhirnya kita ngomong sama orang tuanya Iki kira isos ditangani secara medis. Oh, ini yang di Ponorogo itu. Kok Ponorogo toh? Kamu pernah cerita dulu? Bukan. Penting luar kota kan? Aku kenal orangnya, Kak. Kenal kita ya. Kenal ya? Kenal, Bro. Ayo. Aku ngejudge wae, padahal aku ngerti. Wes toh. Sing kae gedek iki ngono iki. Wes bar kuwi dia kita bilang orang tuanya nah ini nggak bisa ditangani secara medis kan. Terus habis itu kacek 2 hari apa 3 hari dia upload IG, Bro. Kita pulang dari sana. IG ini dia bilang hey aku kemarin maaf ya teman-teman aku ngerepotin kalian, aku koma selama 4 minggu apa 3 minggu ini, aku sekarang punya teman baru namanya siapa gitu, sekarang dia adikku. Oh, setan yo pansos ya. Buh ya. Ya, dia bisa update toh. Duh, enggak itu dia udah sadar. Oh, udah sadar. Wes mung dhek emang nitip exposure ae. Kan Mbak E. Ternyata Kamu temenin aku ya, nanti fee-nya exposure. dia sekarang gara-gara kejadian itu, dia sekarang tuh bisa lihat kayak gitulah, bisa Sampai sekarang. Oh, Gokil. gue ya saat kejadian dia kemasukan itu dia turun bobot sampai 8 kilo pas 9 kilo, Bro. Gokil. Di rumah sakit tuh. Jadi kamu pernah lihat film Keramat gak tuh, Le? Ya. Kayak ngono. Persis plek ngono gue. Ser. Berarti habis kesurupan sampai sekarang sembuh, dia bisa melihat setan IndiHome berarti. Enggak, parkur. Indigo dah. Hey. Nanya lah gue. Oh, berarti akhirnya sekarang udah selesai. Udah, tapi aku nggak tahu kabarnya dia sekarang gimana. Berarti Dam, iso ndelok setan Dam kasih Dam deh. Bisa. Coba berarti yo Aku tanya kan waktu itu hi-fi konser terus aku ketemu dia nggak sengaja kan. Terus Mbak gimana Mbak kabarmu? Pokoknya setelah kejadian itu tuh aku nggak pernah ketemu dia. Gimana Mbak kabarmu? Baik ngono. Lah kamu apa? Tapi aku sekarang bisa kayak gituan ngono. Nek malam gitu sebelum tidur gitu dia berantem sih cari nih. Coba nih Conor McGregor. Gokil. Manny Pacquiao ya. Berantem. Aku tapi penasaran satu, sorry. Pas kerasukan orang Malaysia bi, kok gue ngerti nih gue orang Malaysia? Bahasanya Seperti kayak Singapura. Upin Ipin, Bro. Bahasanya kayak Upin Ipin. Plekser. 1 2 3. Bahasa Melayu. Gak bohong aku. Kayak dia paling pegel nak ngrungokne suara ganyang. Bahasa Melayu. Soekarno tuh ya, orang Malaysia. Aku tak suka. Dia pas kesurupan sing Malaysia aku dia njaluk ayam madu ternyata kesurupan Maek. Gue kerasukan no halam sahnu bi. Nesu terus. Kan dia di Singapura man. Iya. Malaysia. Sapi sali, Cuk. Badrul. Jul. Tapi rumornya kan Nun Sewu kamu kan dari Jawa Timur ya. Kalau di sana mistisnya gimana? Kalau aku sih mistisnya nggak semenyeramkan diomongin orang sini ya. Aku tuh 2016 ngerantau di Solo. Ngerantau di Solo. Teman-teman kan otomatis dari luar kan banyak dari Kalimantan dari mana. Karena aku pasti selalu ditanyain identik. Namun di Ponorogo, Jawa Timur, wah masih kayak hal mistis ini. Padahal di sana pun bener
semenyeramkan apa yang mereka bilang. Tapi nek Riok itu sebenarnya nggak mistis itu. Masuk sinjul. Aku rawani jelas ya, aku nak clear ngomong. ngomong tuh. Tapi aku dulu pernah nonton Reok tuh, Le. Serem banget sih. Serem banget. Serem banget. Lihat mukanya Riok tuh serem. Bukan reoknya, bukan muka reoknya tuh. Apa bukan. ya? Kui show-nya itu serem banget. Show-nya bro. iya kayak Gebat udah kata. Loh, reoknya digigit loh, Le. Iya, itu ada tekniknya, Dam. Oh, kayak itu ada yang naik di atas loh. Aku yakin kalian kuat kok. Serius. Digampangke, Pak. Kue Pak. motivasi tuh. Gampangke, Pak. Serius, ada tekniknya itu Riok itu. Oh. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Riok silakan datang ke Ponorogo. Ya, bisa mengeksplor dinas pariwisata di situ banyak banget. Ekspor Ponorogo. Ya. Oh kirain kalau di Jawa Timur di Ponorogo ya ada cerita mistis gitu enggak Ya ya? Malah ada, tapi enggak. Oh enggak. semistis apa yang dibilang sama Ning teman. kalau di Ponorogo iki seserem ning Banyuwangi gak sih? Kan nek Banyuwangi kan nek di Twitter apa ning Instagram ngono kan enek sing kirim santet terus enek bola api ning dhuwur langit ngono-ngono. Menurutku masih serem Banyuwangi sih. Oh. Pede aja gitu. Oh, Cah. Dan di Ponorogo itu ada salah satu desa Bernama nggak berani nyebut. Itu nggak bisa menyatu airnya. Sorry, kalau Desa Penari itu di mana? Banyuwangi. Oh, Katanya Banyuwangi, tapi Endi? jadinya ono sing ngomong ki fiksi kok, Bro. Iya sih. fiksi. Kuwi Beda. Sepeda fiksi. desa ndi mo? Gule, Mas. Di Ponorogo, Enak sekali. salah satu Nggak desa apa-apa. Ponorogo itu Kan wong kono. apa? Digolan sama Mirah. Oh. Itu katanya airnya nggak bisa menyatu. If you be the cast. Ambil the rubber band. Ora, Mending lanjut nih. Itu guys. Iya Maggie. Ada di Ponorogo itu ada desa, kalau nggak salah desa Anggolan sama Mirah itu airnya nggak bisa menyatu kayak minyak air asli. Airnya nggak bisa menyatu ki piye? Minyak satu nih. Nggak tahu pokoknya. Tak hanya air aja dan salah satu desa itu nggak boleh menikah satu sama lain katanya seperti. Nggak tahu. Serius, Bro? Serius katanya seperti itu. Di Indonesia itu. Kamu berani bersaksi di depan kami kalau Dengar-dengar dari situ. Mohon maaf ya teman-teman yang di sana kalau ada. Mohon maaf ya Pak Hindun. Kalau mungkin salah, kayaknya seperti itu. Indonesia tuh mistis kok. Apalagi depan saya ini. Sate gulai. Sate gulai. Tapi Dil, nek kamu nggak pernah ngalami kejadian mistis Dil? Aku pernah sekali tok man. Apa itu? Jadi kan biyen kan tahun berapa ya? 2016 2017 kan aku ning Topik. biyen ning Ruko kan. Oh iya Di daerah Pajang ngono kae. Nah, emang jarene iki banyak sing ngomong ning Ruko kuwi do denger enek suara cewek ngono-ngono kuwi. Cuman di tangga. Oh iya ding tangga nih. Naik ngono kuwi. Andai saja. Itu tangga band Bambang. Cuman aku ki belum pernah tahu secara langsung. Terus sampai aku ki pernah enek momen cuman berdua tok di ruko kuwi sama temanku. Cewek? Cowok. Kuwi emang basecamp band ngono lho, Jul. Cowok kabeh. Nah, keadaane pas kuwi aku ki lagi main komputer sebelahan. Nah, terus ning kono kan enek meja karambol ya. Enek meja karambol sing ditaruh di sendeke ning tembok. Ya piye ya? Kok iki tembok ngono ya. Terus Ini meja karambol aku inget. Ngene iki. Harusnya nek meja karambol nek tiba kan Amblek gini lah ya, dek ngene ya. Set ngene ya. Ki ngene ular ngono ku ya. Oh berarti mencolot berarti? Mencolot. Dia mungkin capek jatuh sini. Seketika ya bengok lho. Tolong. Padahal sepi. Wong loro tok aku. Sampai cekek Sama Nopal. Mas Mahen. Oh, Wong loro tok aku. Mention. Serem sih kuwi. Kuwi kejadian mistis yang mbok inget ya? dan langsung ning motoi, weh, iki piye? Kuwi angin ora enek kan ya ning dalam ruangan kan. Iya. Langsung ular ngono. Itu kejadian jam berapa? Malam setengah 11 apa setengah 12 kan. Jadi orang tek malam-malam ya. Mungkin digabut mungkin betul.
Ya mungkin aku pernah waktu itu juga bangun tidur toh. Jam 2-an kebangun ngono loh. Terus aku itu pertama kali dalam hidupku aku kan waktu itu lapar kan aku. Terus aku buka kulkas terus ada kayak asap-asapnya gitu. Ya kuwi jenenge air filter. Aku Bulan serius puasa. tak pikir meh if you be the case. Yo Gue mau denger ah. Tahu apa yang nyebut jeneng ya? Edo. Edo anu Ridwan. SKR. Oke. Edo vibes. Heeh. Oh, Lo pernah ke rumahnya enggak? Pernah dong. Dari SD aku. Kui rumahnya kan serem sih wah kuwi. banget bro. Seremnya ngopo? Wah kui. Wah. Kalian kan? Ngeri Dil. Kui kacau tenan. Nek kui. Joglo, Mai. Ora cuy joglo sih teman. Enggak Rumah mau. Belanda le. Oh, vintage ngono kae. Wah, Belanda kui banget. Vintage ya. banget. Dan medeni biang. Ning jero enek Van Persie. Ya enggak. Karena Sergio Van Dijk Persib Bandung lagi. Van de Kok jare ning kono. Rumahnya Belanda banget itu ya. Masih modeling gitu. Si Terus Belanda. apa waktu itu teman kita. Jadi kan itu denah rumahnya itu tangga naik gini. Terus jadi nggak ada pegangannya. Terus di atas tangga ini samping tangga ini tembok. Terus kan ini jendela. Jadi kita tangga ini jendela. Paham ya? Jadi kita tuh nggak bisa mau lihat jendela gitu nggak bisa. Mudeng nggak maksudku? Tahu. Karena tinggi banget. Jadi kita udah naik tangga itu baru jendelanya di sini, tapi kan kita nggak bisa mau karena turun tangga gitu. Lah itu kamarnya Edo. Kamu tahu saat itu masuk kamarnya Edo tuh bunyi klining. Oh no, bangsat terus pokoknya serem banget bro, tenan serem banget. Nah itu si Gali itu dia itu lagi nonton. Ketoknya lagi nonton dunia lain apa masih dunia lain apa piye? Ngawur. Dan itu posisinya Edo itu baru keluar. Jadi ditinggal. Di situ cuma Gali sama Daryl yang di kamar Edo. Kok Gede ya? Kok dia berdua mbek setan ning jero kamar? Ora, soalnya saat itu Edo ketoknya dia ngopo, diwan mboke ngopo ngono. Nah, nonton masih dunia lain. Terus kamu tahu? Tiba-tiba ada bunyi klining. Oh no. Jadi bunyi klining itu di bawah sama di atas. Itu bunyi di bawah dulu nih, klining gitu. Wes kan. Ngingok ki sekolah jendela yang tadi, tangga tadi. Dia ngeliatin kan. Enggak ada siapa-siapa ngono. Lanjut nonton masih dunia lain toh. Terus burine kamar Edo, pas ning kamar Edo klining. Oh no. Kira nek sapa-sapa. Wes ki, wes mereka wes. Kowe mencoba enggak panik iki piye to? Iya to. Kowe wis mati tapi mencoba kowe biasa wae kan. Kamu tahu enggak? Dia lihat berarti lihat ke belakang gini kan ke jendelanya ya. Itu ada kepala toh. Coba berarti. Rambut gitu. Jalan gini, Bro. Wah kuyang noleh. Bajingan, kowe bayangno sik lho. Di posisi ini padahal kan tangga tadi lho. Iya. Pira mungkin to kowe mlaku, Cuk. Itu kalau enggak kepala ya si Edo lewat situ gitu. Wah jingo bro. Ya dia langsung pokoknya kono lah anjing. Sikilmu be harus keder kabeh. Yo to Leus kira iso ngubah Tapi- bro. Kowe sadar gak sih setan ini Indonesia difabel kabeh ya? Kok iso? Kuyang lah. Oh, Orang duwe suster awak. ngesot. Miske ora miske. Weh, kuwi yo Termasuk difabel deh. burian reneng. Heeh. Oh, Sendel bolong. Terus cumplung. Memang saku nek vampir non keren ya? Yo, Dracula ono kan. Dracula keren jas. Pakai jas ngono ya. Fashionable. 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 Wih dilawan version so juara. Gitu. Nah, terus cumplung kowe tahu ngrungokne cumplung dah? Apa kuwi? Mlebu nek mlebu banyu. Cemplung. Wih, 40 menit. Masuk ke itu closing langsung ya. Bahas apa lucu ger wis kali ya. 45 lagi pas. Yuk, bahas apa ya sik. Apa Dil? Nek menurutmu Dil buat closing? Kowe mau sing cumplung meh enek jokse ra? Eneng jar. Yo jangan Ya wis wis. Baleni ya. Yo, siji, loro, telu yo. Siji, loro, telu kowe langsung nyambung ya. Nah, Saka awal ya, saka awal cumplung. nah dadi to kan mbok aku punya temen nih, mamanya sakit. Sakitnya weteng. Wah, Mamahnya. Heeh, mamanya sakit perut ngono. Nah, loro perut iki digawani dokter, ngene iki ora mari-mari. Marine digawani kiai. Ya apa? Digawani kiai. Ya kuwi penyakit iki disantet lah kasarane kok. Oke.
Nah, wes toh diwehi obat tes obat kuwi buke ini mohon maaf rada jorok iki. Pupe kuwi metune krikil ngono kuwi. Metune Ini krikil. masukkan kambing. Oh, enggak. Kemasukan pabrik semen 3 roda. Kuwi kelebon mandor. Enggak pupan klebune metune pup kuwi. Apa? Krikil kuwi. Nah, kiai ini ngomong, iki bu wis mari. Ning iso ora iso, engko kudu lelekan ya. Nah, lali ora sing lelekan. Lelekan tahu kan? Melek. Melek. Oh, lah Program. masih iki jam 12. Apa? Enggak apa. Ya. Masih Liga Champion ternyata. enggak no, masih jam 12. Begadang ngono kan. Heeh. Iya, buat. Masih jam 12 bengi udut. Udut diudoi cumplung moto siji. Cumplung tuh apa? Cumplung iki kowe setan ning gur moto tok. Oh. Cumplung moto siji berarti emang motone tok siji ngono. Ndudoi kuwi. Beta maksudnya aku bingung nih Beta. Dadi iki to. Kuwi jenenge Masih cumplung loh, Mas. jenenge setan cumplung ngono kuwi. Heeh. Dadi iki masih didudoi cumplunge kuwi. Mergo ora Oh oke ya. mergo ora tirakat kuwi. Mergo ora nglakoni Oh, karena dia nekat ngerokok. kuwi. Oh kan, dia nekat ngerokok makanya dideloki. Enggak, dhek mergo ora lelekan kuwi lho, kabeh sak omah ora lelekan kuwi lho. Dadi sing lelekan masih ora niat lelekan, niate jujuk udut. Lah manune metu demite. Oh, kuwi mergo masih lelekan dhewe ngerokok. Enggak gara-gara ora lelekan mboke lali ramung sak keluargane. Oh. Harusnya semuanya lelekan. Walah, kayak terus Bi. Ya wis kuwi ternyata mantene FBI. Ki ketoke tak kating mandor mau sih. Heeh, mandor apik sih. Aku pernah baca cerita di Reddit tuh guys. Kui Oh, mudeng iki aku. Nah, Serem iki. makanya, tak Serem ceritain. iki. Aku pernah baca cerita di Reddit. Jadi itu di luar negeri. Jadi dia itu ceritanya lagi keluar kota lah. Dia lagi keluar negeri. Iya. Terus habis itu posisinya dia tuh waktu sampai di kotanya itu dia belum booking hotel. Nah, dia nyari hotel. Pokoknya nemu hotel kisah onone lah bro. Nah dia nemu hotel. Terus saat di hotel itu ada kamar nggak? Ada. Pas banget. Tinggal satu. Adalah di luar tuh lagi blizzard, badai salju. Ya udah, wes di situ. Gitu. Tapi bapaknya bilang, si resepsionisnya bilang, you can stay here, kamu bisa stay di sini. Cuman ada syaratnya. Apa? Jangan bawa gagas lah. Pokoknya nggak usah peduli dengan Gangguan sampingmu. apapun. Iya. Oke. Gak usah bawa peduliin. Wes, kue enjoy your stay. Gitu. Pokoknya bodo amat. Masuklah dia ke kamarnya dia kan. Masuk des. Nah, malam pertama biasa aja bro. Gak ada apa-apa. Yes, dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sampai malam berikutnya dia itu saat tidur itu tembok di sebelah itu kayak digedor gitu, dung 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 gitu. Kepo kan dia mencoba tuh lihat. Jadi di kamarnya dia itu ada lubang kecil gitu, lubang nembus ke. Jadi apa sih connecting door kan loh? Iya, Connecting room gitu loh. Jadi bisa lihat gitu, dilihat kan. Set. Itu ada kasur, ada jendela kebuka gitu. Wes ki ngono, kok rene apa-apa gitu. Wes on the next day karena masih badai salju, dia tuh tanya ke resepsionisnya. Itu kamar sebelah itu apa sih kok ganggu gitu? Wes Pak, pokoknya ini nggak usah mbok pedulikan. Ya, nggak usah dihiraukan. Nggak usah kamu hiraukan, udah gitu. Karena masih badai salju kan juga dia resepsionisnya masa ngusir kan ra mungkin. Wes dia tidur lagi. Dia kepo lagi nih. Ngecek lagi di lubangnya itu tadi. Dia ngecek tuh ada cewek, anak kecil. Pakai bajunya putih, rambutnya putih, kulitnya putih. Apa namanya? Semuanya putih lah. Tapi hadap ke jendela. Diem aja gitu. Malam-malam nih, Bro. Woi, Deus, wah beres ki gitu kan. Tapi yaudah, dia bodo amat. Dia lanjut tidur. Kebangun tuh dia dini hari, cuy. Kepo lagi tuh dia.
Kisah cilik mau lagi ngopo ya gitu. Baru ngapain gitu. Terus dia cek lagi ke lubangnya itu lagi. Loh, kok merah semua? Kok merah semua gitu kan. Dia nggak bisa lihat apa-apa, kok cuma merah gitu. Wes, karena besoknya itu dia check out, udah badannya udah berhenti, dia turun ke resepsionis, dia cerita lah ke resepsionis, dia jujur. Aku sebenarnya walaupun mbok larang aku sebenarnya nekat ngecek gitu. Tapi yang pertama, aku lihat kosong, terus ada anak kecil, terus dia pakai baju putih semua. Terus yang kedua, aku nggak bisa lihat apa-apa. Yang ketiga nggak bisa lihat apa-apa, cuman itu merah doang. Bapaknya ngomong si resepsionisnya bilang, yo kui ada dulu ada yang mati di situ. Coba berarti. Yo anak kecil gue dipateni wong tuane bunuh diri di situ. Anak kecilnya itu pokoknya hidup di situ lah. Tapi mati, pokoknya mati. Oke. Dia tuh rambutnya putih, kabeh putih. Yang nggak putih cuma satu. Apa? Matanya bro. Wah, hitam matanya. Matanya warnanya merah. Matanya merah. Dari tadi nyebut merah. Kenapa bisa disebut hitam? Matanya warnanya merah. Itu kisah nyata. Gak tahu, aku mau baca di Reddit. Anjir. Jadi dia waktu nginguk gue merah itu, guys gue berarti dia bertatapan bro. Aku pernah nginguk dari kamar ini. Yang jero nek mata Najwa tuh. Apa ya?